Perhatikan pemuda yang mengendarai naga kecil emas. Langsung saja menabrak gedung pencakar langit setinggi 100 meter. Membuat lubang besar. Wanita cantik melihat dia memiliki kekuatan magis yang kuat. Setara dengan manusia setara dewa. Maka dia segera menariknya. Untuk menyelamatkan kakek yang nyawanya di ujung tanduk. Namun, pemuda itu hanya dengan marah melayangkan sebuah tamparan kepada anak berbakti di sampingnya. Ternyata langsung menyembuhkan kakek yang tidak dapat disembuhkan oleh obat atau batu. Merasa lega, membuatku hampir mati tercekik. Hingga saat ini, barulah saat itu semua orang menyadari, pemuda di depan mata ini bukanlah orang biasa. Ternyata pemuda ini adalah seorang master surgawi dari kuil. Pada hari itu menerima perintah dari gurunya untuk turun gunung memenuhi janji pernikahan. Melihat wajah cantik tunangannya, pemuda itu langsung setuju tanpa ragu. Maka dengan satu jari yang dijentik, kalimat di kuil langsung berubah menjadi 4 kata, percaya pada sains. Kemudian dia melolong, memanggil naga ilahi tunggangannya. Segera di depan banyak mata, mengendarai naga kecil. Dia bergegas mencari tunangannya. Saat pemuda itu dengan santai, melayang di langit yang tinggi, tiba-tiba penumpang pesawat melihatnya secara tidak sengaja, sampai hampir pingsan karena ketakutan. Sementara itu, tunangannya sedang menghadapi kesulitan dalam bisnis keluarganya. Saham beberapa industri besar jatuh drastis. Sudah diambang kebangkrutan. Tidak hanya ditekan oleh pemegang saham, bahkan anak kaya yang suka wanita juga memanfaatkan kesempatan untuk memaksa menikah. Namun wanita itu tetap menolak. Ini langsung membuat anak kaya itu marah. Namun di detik berikutnya, beberapa saham kecil juga dianggap sebagai situasi yang pasti kalah. Siapa itu? Di sini membual tentang naik turunnya beberapa saham kecil, sampai membuat kalian tidak berdaya. Apakah kamu mengerti tentang saham? Tidak, tapi saya bisa meramalkan. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan tawa pada pemuda itu. Siapa sangka di detik berikutnya, pemuda itu mulai berbicara aneh. Lalu dia menghitung dengan jari. Segera saja dia mendapatkan hasilnya. Perusahaan minyak Huitong, properti King Cheng, hiburan Jin Yao, akan jatuh besar. Segera jual saja. Minyak, properti, hiburan. Ini bukan hanya industri pilar saat ini, tapi juga 3 investasi terbesar dari keluarga Su. Selalu sangat stabil. Kamu bahkan bilang itu akan jatuh drastis. Hiburan Jin Yao. Kamu benar-benar bisa meramalkan dengan tepat. Ternyata benar-benar jatuh besar. Benar-benar mengira diri sendiri adalah master surgawi turun gunung. Bisa meramalkan segalanya. 3. Orang desa, cepat pergi dari sini. Saham-saham ini semua dimiliki oleh keluarga Li saya. Tidak mungkin jatuh. Ternyata jatuh. Ternyata dia benar-benar menebaknya. Bagaimana ini mungkin? Meramal juga bisa berinvestasi saham. Melihat situasi, wanita itu segera memerintahkan bawahannya. Segera lakukan seperti yang dia katakan. Begitulah, pemuda itu dengan mudah membantu wanita mengatasi krisis kebangkrutan. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Lin Tian. 00000000. Tunanganmu. Kamu adalah orang yang dicari kakekmu. Selain aku, siapa lagi yang bisa ada? Ayo ikut aku pulang. Jangan pergi, King Wan. Aku benar-benar tulus. Tadi semua karena terpesona. Jangan menggonggong di sini. Istriku tidak butuh penggoda. Tapi besok jam 3 sore, kamu memang harus jadi anjing untuk orang lain. Setelah mengetahui dia adalah, setelah kakek mencari orang dengan susah payah, wanita itu segera menariknya pulang. Namun, baru sampai di rumah, dia diberitahu oleh ayahnya, kakek hampir tidak bisa bertahan. Dan pada saat itu, paman kedua tidak sabar, menutupi kakek dengan kainnya, bahkan mengancam wanita itu, segera serahkan perusahaan. Saat itu, pemuda tidak bisa menahan diri, mengolok-oloknya, dia benar-benar anak berbakti, dan menyatakan bahwa dia ada di sini. Tidak ada yang bisa membawa kakek pergi. Setelah itu, dia mulai menggunakan metode penyembuhan yang dia ciptakan sendiri. Apa yang kamu lakukan? Kakek pingsan karena kamu. Ini adalah kunci dari pengobatan. Jin Ya berbicara tentang drama, yaitu untuk membalas dendamnya. Catatan lengkap seluruh Asia. Kenapa kamu memukulku? Ternyata benar-benar efektif.
Bagus sekali memukulnya. Kakek, nyaman. Aku hampir mati tercekik. Kakek yang terbangun. Hal pertama adalah mengusir anak yang tidak berbakti dari rumah. Jinya berbicara tentang drama, lalu menggenggam tangan menantu perempuannya, memintanya untuk segera menikah dan mengurus akta dengan cucunya. Keesokan harinya pemuda pergi sendirian ke perhimpunan naga ilahi, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kebetulan di depan pintu, bertemu dengan anak kaya generasi kedua dan ayahnya. Ternyata kedua ayah dan anak itu ingin bergabung dengan perhimpunan naga ilahi. Namun ketua sama sekali tidak menganggap mereka. Kenapa kamu datang? Kamu lagi. Begitu tepat waktu datang untuk menjadi anjing bagi orang lain. Aku menganggapmu sebagai anakku. Jangan membuat keributan. Berlutut. Paman Kiang, keluarga Li saya bersedia menjadi anjing Anda. Ternyata benar-benar datang untuk menjadi anjing. Kamu lihat, aku tidak salah kan? Pukul 3 sore. Tepat waktu menjadi anjing. Melihat ketua tidak menghiraukannya, anak kaya generasi kedua hanya bisa bersama ayahnya pergi dengan malu. Ternyata pemuda itu hanya secara kebetulan mengeluarkan sebuah jimat dari giok, langsung membuat ketua berlutut dan mengakui kekuasaan. Juga meminta semua pengikutnya untuk datang dan menghormati. Dan momen ini kebetulan dilihat oleh ayah dari anak kaya generasi kedua. Ternyata pemuda itu masih anggota perkumpulan naga suci, dan kali ini turun gunung adalah untuk menyelesaikan pengkhianat di dalam. Maka ketua mengundang pemuda itu untuk menghadiri pesta di hotel besar besok, memerintahkan dan menyatakan bahwa 100.000 saudara siap sedia. Setelah kembali ke rumah, kakek ingin memperdalam hubungan mereka. Maka ia meminta cucunya untuk mengajak pemuda itu jalan-jalan. Tak disangka wanita itu justru di tengah jalan meninggalkannya, malah menjemput sahabatnya. Dan begitu sahabatnya tiba, langsung mengejek dan merendahkan pemuda itu. Anak ini adalah yang kau katakan padaku. Si bodoh itu. Anak ini seperti katak yang tidak bisa mendapatkan daging angsa. Yang tahu diri, sebaiknya cepat pergi. Jangan terus-menerus mengganggu King Wan. Baiklah, mari kita pergi. IAC 8888. Tuan Muda. Oh. Kamu bilang hari ini akan memperkenalkan proyek investasi. Siapa yang kamu ajak? Tentu saja saya. Tuan Li, akhirnya Anda datang. Kiao, orang yang saya ajak membuat janji temu adalah Lipu. Dia beberapa hari yang lalu masih mengancam saya di perusahaan. Aduh, sahabatku yang baik. Saat itu, Li Xiao juga sedang terburu-buru. Niatnya sebenarnya juga ingin membantumu. Dia datang kali ini untuk meminta maaf padamu. Kamu. Saya sangat menyesal, Tuan Li. Sebenarnya saya ingin mengatur untukmu ruang VIP yang bernomor langit itu. Tapi saya dengar hari ini akan ada orang penting yang datang. Sungguh menyusahkanmu. Saya tahu siapa dia. Paman kuat dari perkumpulan naga suci, Liu Huaqiang. Kemarin ayahku sudah mengunjungi mereka. Kedepannya, keluarga Li kami. Ini adalah orang dari perkumpulan naga suci. Keluarga Li ternyata terhubung dengan Dragon Society. Keluarga Ji ke depannya. Bukankah itu akan sangat berpengaruh? Tidak menyangka Liu Huaqiang ini sangat berguna. Tentu saja, King Wan, terakhir kali saya benar-benar ingin membantu kamu. Semuanya karena anak itu yang datang mengacau. Kali ini saya membawa proyek besar dari Dongcheng kita. Asalkan kamu malam ini berbicara dengan baik dengan saya, proyek besar ini adalah milikmu. Li Xiao, tolong jaga harga dirimu. Saya sudah menikah. Negara, apa? Kamu sudah menikah. Istri, Lin Tian, kenapa kamu datang? Seseorang mengundang saya untuk makan di ruang VIP Tianxi. King Wan, kamu bilang kamu sudah menikah. Jangan-jangan ini orang bodoh ini masih bilang ada orang di nomor surgawi mengundangmu untuk makan. Ah, apakah kamu tahu siapa yang ada di ruang VIP Tianxi? Itu adalah Liu Huaqiang dari Dragon Society. Iya, memang Liu Huaqiang yang mengundang saya makan. Kenapa? Paman Qiang mengundangmu makan. Kamu bahkan tidak layak menjadi anjingnya. Mau jadi anjing, pergilah jadi anjing sendiri. Jangan libatkan saya. Kamu, ayo pergi.
Apakah saya mengizinkanmu pergi? Aku memerintahkanmu. Sekarang, segera, cerai dengan King Wan. Kamu memerintahku. Kamu itu siapa sih? HMPH. Kamu juga siapa sih? Li Shao adalah putra keluarga Li dari King Cheng. Kamu hanya sampah dari desa. Dia membiarkanmu bercerai sebagai bentuk penghormatan. Li Shao itu tidak ada artinya. Jadilah anjingku. Suaramu saja sudah jelek. Kamu berhasil membuatku marah. Kecuali kamu berlutut sekarang. Segera minta maaf padaku. Jika tidak, saya ingin nyawamu. Berani kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. Kamu. Istriku, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kamu ikut aku untuk melihat, nanti kamu tahu. Berhenti. Hari ini kamu memukulku. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Lagi pula bukan aku. Jika kamu tidak tahu, sebaiknya pulang dan tanya ibumu. Aku tidak percaya hari ini aku tidak bisa membunuhmu. Tunggu saja ya, ayah. Saya menyuruh orang untuk memukulnya. Cepat datang. Ayahku segera datang. Kamu sudah pasti mati. Kenapa? Apakah ayahmu sangat hebat? Tentu saja, ayah Li Shao. Tapi dia adalah ketua grup Li. Dengan aset ratusan miliar. Dengan banyak pengawal. Satu jari. Sudah bisa menginjakmu sampai mati. Lin Tian, cepat pergi. Kecuali jika kamu sekarang berlutut di tanah. Memohon maaf dengan sujud. Dan biarkan Su Qingwan mencuci bersih dan mengantarkannya ke tempat tidurku. Jika tidak, ayahku akan datang sebentar lagi. Aku akan membuatmu tahu apa itu berdarah. Apa itu kejam. Apa itu kekuasaan yang sangat besar. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Cepat pergi. Hanya sebuah keluarga Li. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Siapa yang begitu berani? Berani memukul anakku, Li Yuquan. Ayah, akhirnya datang. Itu adalah bocah sial yang memukulku. Ini bukan. Bahkan Liu Huaqiang pun bersujud menghormati orang yang kejam ini, bukan? Keluarga Li tidak berani menyinggung ini. Lin Tian, bukankah kamu sangat sombong? Ayo, gonggonglah 2 kali, biar aku dengar. Diam. Menghormati Bapak Lin. It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had drive that ain't like I handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. And the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you'll find out why. It wasn't ever that cool to be a try hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes